Yuk, mari kita sambut. Ini dia Mas Ferry Atmaja. Ya. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan membacakan sedikit biodata dari narasumber kita ini. Nama lengkap Intan Ferry Atmaja, benar ya Mas betul. ya? Ferry Atmaja. Tempat tanggal lahir Palembang. Wong Kito Mas. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Tanggal lahir 27 Maret 1989. Masya Allah masih muda ya Mas ya? Sudah, alhamdulillah. Alamat Jalan Pandian, Gandok, Condong Catur, Depok, Sleman. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1 Teknik Industri. Teknik Industri. Itu di mana Mas? Di UI. Oh UI. Iya. Satu alma mater berarti Mas. Satu alma mater. Ini pekerjaannya owner ayam geprek dan susu, benar ya Mas ya? Owner nasi uduk Sate Fatima, owner Prek Sumart, sama nasi goreng TBK. Masya Allah. Beliau juga tergabung sebagai anggota sekaligus sekretaris KPMI. KPMI mana ini Mas? Jogja. Oh. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan mengajukan pertanyaan. Sebelumnya itu, ini enaknya dipanggilnya Bang, Kak, atau Mas ini? Udah bapak-bapak tapi ini. Oh iya, Mas aja lah ya. Yang netral Mas aja ya. Ya, ini dengar-dengar sore ini ada launching usaha baru Mas Ferry ya, nasi goreng TBK. Iya, nasi goreng TBK. Iya, insyaallah. Saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulullah ma'badu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengadakan acara Salim. Salim itu apa berarti? Salim itu sapa pengusaha muslim. Sapa pengusaha muslim. Iya, ya, alhamdulillah semoga acara ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat wassalam kita curahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, alhamdulillah saya sangat terima kasih diundang ke Salim ini untuk sedikit berbagi kepada teman-teman terutama pengusaha muslim. Bukan sekedar saya di sini tidak ingin menggurui nantinya, hanya ingin berbagi pengalaman apa yang saya alami selama ini. Di saat alhamdulillah insya Allah ini kita hari ini kita akan launching brand baru nasi goreng TBK. Nasi goreng TBK. TBK itu terus berbuat kebaikan. Masya Allah. Karena kita dalam satu PT namanya PT Terus Berbuat Kebaikan. Terdiri dari beberapa macam usaha tadi. Yang tadi yang disebutkan. Ya, yang tadi diusahakan tadi. Insya Allah openingnya hari ini nanti sore. Di saat pandemi banyak yang bilang juga kenapa kok di saat pandemi ini malah buka usaha baru. Nanti kita bicarakan kenapa kita buka usaha baru yang lain-lainnya. Nah, nasi goreng TBK ini terdiri dari ada nasi goreng sapi sama nasi goreng kambing. Kenapa saya pilih nasi goreng? Nah, ini kan perlu pertanyaan. Nasi goreng itu berbisnis itu seharusnya dengan data. Ya, sebelum kita memulai segala sesuatu bisnis itu harus dengan data. Bisnis itu dimulai ada dua cara. Yang pertama memulai dari produk, yang kedua memulai dari market. Kita mau milih mana? Enggak salah dua-duanya. Kalau dari produk, apalagi produk yang baru ya, yang belum tentu itu bahkan itu belum ada di pasaran. Kadang kita kan, produkku ini belum ada nih PD-nya kita kan. Tapi jangan salah, produk yang belum ada itu justru membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena belum tentu produk itu diterima oleh masyarakat. Jadi kan marketing yang kudu ekstra, produknya itu benar-benar jangan-jangan nggak disukai masyarakat. Kebanyakan pengusaha itu kemayu rata-rata, kemayu dengan produkku enak kok. Lah yang tunggu sopo? Yang beli siapa? Yang beli kan bukan kita. Harusnya enak itu bukan menurut kita, tapi menurut konsumen, market kita. Jadi kan lebih baik memulai dari market, nggak salah dari produk. Tapi ketika memulai dari produk, edukasinya bagus, nah mungkin tidak red ocean. Tidak red ocean itu saingannya belum banyak. Tapi kalau memulai dari market, memang kelemahannya nanti red ocean sudah banyak. Kayak nasi goreng. Nasi goreng itu ternyata faktanya lihat dari data itu penjualan tertinggi. Nasi goreng berarti. Iya, nasi goreng itu nomor 2 kalau nggak salah. Yang pertama ayaman itu. Ayam. Yang kedua nasi goreng di Indonesia ini tertinggi. Pencinta nasi goreng itu banyak sekali. Nasi goreng sapi, nasi goreng kambing. Nah, makanya saya mulai bisnis melihat dari peluang nasi goreng ini sangat besar. Terutama nasi goreng sapi dan nasi goreng kambing. Makanya kita perpadukan dan
riset yang saya lakukan ini cukup lama sebenarnya. Nasi goreng ini lumayan lama. Kita terus coba sampai 3 bulan lebih. Itu terus nonstop. Masya Allah 3 bulan itu karena risetnya? Ya, di dalam bisnis itu yang paling utama itu produk. Nggak bisa ditawar-tawar. Produk itu value yang wajib ada di setiap usaha. Setiap kita pengen usaha, pasti kan pengennya sebenarnya kan ingin mengasih produk yang terbaik. Karena ketika produk kita terbaik, barulah langkah-langkah yang lainnya bisa kita lakukan. Karena kalau produknya nggak baik, sebagus apapun pelayanan yang kita miliki, ini produknya nggak baik, jadi susah orang balik. Percuma juga ya Mas. Iya, tapi ada yang produknya bagus, tapi pelayanannya biasa aja. Ada kan banyak. Ada. Tapi tetap balik nggak? Kadang tetap balik. Udah pelayanannya jutek ya kadang. Tapi kok enak, tapi dia tetap balik. Nah, tapi bahkan ngantri gitu. Betul, ya. Powerful lagi memang produknya baik, pelayanannya juga baik. Jadi produk itu nggak bisa ditawar-tawar, harus nomor 1. Dan klaim produk enak itu bukan kita, tapi market. Market yang mencoba. Mungkin kebanyakan orang di lidah ownernya rasa enak, dia berusaha untuk jual gitu ya. Kemayu tadi, karena kita kan merasa produk kita yang paling baik, bukan penilaian orang lain. Dan yang susah maju itu ketika pengusaha tidak boleh mempunyai sifat idealis. Kalau saya bilang. Iya, idealis, baper tuh nggak boleh. Apalagi baper. Apalagi baper. Kira dikritik sedikit, enggak kok enak kok, susah. Iya, tetap idealisnya muncul. Iya, idealisnya muncul. Gitu enggak, ini kayak gini, ini kayak gini. Dia harus menerima saran orang lain ya. Masukan-masukan berarti dibutuhkan gitu ya Mas, kalau untuk dunia usaha ini ya. Betul. Kata-kata yang saya malah tidak setuju, just be yourself itu tidak setuju saya. Jadilah diri sendiri itu tidak setuju. Karena itu idealis tadi. Idealis tadi. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita nggak tiru? Just be Rasulullah yang paling lengkap ya kan, yang benar. Kalau mau jadi seperti siapa tuh jadi Rasulullah, bukan jadi diri sendiri ya kan. Itu yang terbaik kalau mau mencontoh. Gitu Mas, insya Allah kita launching hari ini, kita launching di saat pandemi. Insya Allah sebenarnya di saat pandemi ini ada market-market yang memang turun, ada market-market yang tidak turun. Nah ya itu kan kadang jadi pertanyaan ini. Kok mulai usaha di saat pandemi ya kan? Betul. Yang lain malah bingung cari kerjaan, bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya, di PHK. Lah ini malah mau mulai gitu. Iya. Kalau kebutuhan perut, sebenarnya mau musim apa aja tetap orang masih butuh makan ya. Kebutuhan premier ya. Kebutuhan utama orang butuh makan, maka itu orang tetap nyari ya. Betul. Kalau mulai dari market sebenarnya yang agak daya belinya turun tuh market menengah ke bawah sebenarnya. Kalau menengah ke atas kayaknya masih konsumtif sekali ya. Buktinya sepeda-sepeda yang mahal-mahal itu mahal ya. Yang bahkan harganya naik. Kayaknya Jenang baru beli yang mahal nggak Mas kayaknya? Udah nggak Mas. Saya jual. Sepeda-sepeda yang mahal, yang hobi-hobi mahal itu buktinya masih laku aja. Malah tetap bertambah dan inden-inden. Betul. Berarti menengah ke atas masih aman ya. Iya, kuncinya kita harus membaca pasar yang ada. Contoh gini ya, di Jogja ini yang menurun sebenarnya pangsa pasar itu mahasiswa. Mahasiswa. Belajar. Kenapa? Karena orangnya nggak ada. Iya. Waktu saat pandemi PSBB suruh pulang semua. Kalau kita ngelihat data Jogja ini 70% mahasiswanya pendatang. Makanya pentingnya kita itu mencari informasi data yang valid, bukan kira-kira kadang data kita. Kadang data kita yang suka produk saya udah banyak, tapi kira-kira bukan data beneran diuji coba. Saya sudah menguji coba ke 100 orang yang berbeda, yang lidahnya berbeda. Misalnya yang bikin beda itu mungkin Sumatera, Jawa, itu kan yang berbeda. Kalau Sumatera agak rada gurih, asin. Betul. Gitu, dulu pertama kali saya buat ini rasanya benar-benar kuat sekali. Ini ya, rempahnya luar biasa. Yang Sumatera seneng. Tapi yang Jawa sama sekali nggak seneng. Wah ini nggak kuat, saya terlalu kuat. Akhirnya kita bikin sop, gitu kita bikin sop. Nah, itu yang harus kita baca itu data. Jadi bisnis itu data. Sebenarnya semua perusahaan yang besar itu mereka berbisnis dengan data. Yang kayak jasa pengantaran online itu data, dia punya data. Facebook dan lain-lain itu kan data semua. Jadi ketika kita berbisnis dengan data dan berbisnis data itu kan berarti kan kita harus mempunyai ilmu bagaimana cara mengambil data yang benar. Jadi yang pertama harus berilmu dulu, segala sesuatunya kita kan harus berilmu dulu, baru. Tapi kadang bukan berilmu saja Mas. Kebanyakan orang ini ilmu tok, tapi nggak eksekusi. Jadi cuma angan-angan. Seringnya itu kayak gitu. Betul. Kebanyakan ilmunya tuh udah banyak sekali, padahal ya punya ilmu satu kalau bisa segera dipraktekkan. Betul. Kayak gitu Mas. Ini contohnya ini Mas. Ini contohnya nih. Bisa dijelaskan ini. Iya monggo.
Ini nasi goreng. Nasi goreng kambing. Sapi ini, contohnya sapi. Jadi dia ada sapi dan kambing. Ini ada iganya juga, boleh pilih ada iga. Besar-besar. Ini kalau nasi goreng kambing itu dagingnya kita banyak, itu 15.000 harganya cuman. Udah dapat telur, udah dapat emping, udah dapat acar. Udah komplit lah ya. Iya, karena kita untuk awalan tuh memang harus berani cari market dulu, bukan cari untung dulu. Iya, kalau dibilang awamnya kok murah banget nanti dengan porsi segitu, ya karena memang kita cari market dulu. Ketika orang sudah suka dengan produk kita, dan ibaratnya nanti ketika suatu saat ini misalnya naik sedikit, orang akan balik lagi tetap. Karena memang dia intinya pertama kali itu tujuannya jangan cari untung dulu. Biar orang cari kesan orang suka dulu ke produk kita. Oke. Benar Mas. Wah, kenyang ini Mas, porsinya banyak insyaallah. Kayaknya untuk saya sendiri kenyang ini. Bisa Mas. Itu. Kayaknya kalau jenang kayak perlu nambah 2 kali. Nambah ya. Oh iya. Iya sesuai porsi Mas. Sesuai porsi. Tapi ya buka di pandemi ini nih sesuatu yang kayaknya yang mungkin nggak kepikiran sama orang gitu. Iya. Sama contoh ketika brand yang sudah sebelumnya nasi uduk sate Fatima itu ya. Itu di saat pandemi alhamdulillah wah itu luar biasa. Itu juga buka awal-awal bahkan. Awal-awal. Antriannya Masya Allah panjang-panjang gitu ya di Godean ya. Di Godean. Iya, dan kenapa saya bukanya di Godean? Nah itu juga saya bertanya. Padahal saya punya beberapa tempat di daerah mahasiswa. Nggak perlu bayar sewa. Tapi saya pilih bayar sewa ke Godean. Karena itu tadi kita membaca data, marketnya mahasiswa itu hilang. Jadi carinya ke penduduk yang ada keluarganya di Godean itu masih ramai sekali. Ya perumahan banyak. Banyak. Bukan daerah kampus lah. Betul, bukan daerah kampus. Karena kalau lihat daerah luar, daerah-daerah lain ya, itu kayak nggak ada pandemi kayaknya. Kayaknya biasa aja. Kayak biasa aja, betul. Bahkan nggak maskeran. Betul. Kayak di Malang itu masih mending. Saya punya cabang Preksu di Malang. Oh ada di Malang juga? Ada di Malang. Di Malang itu ya masih stabil. Masih stabil. Beda dengan di Jogja karena memang ekonomi Jogja itu dari wisata dan pelajar utama ya mahasiswa yang utama. Oh Malang banyak kampus tapi Malang itu kampusnya Jawa ibaratnya dekat penduduknya cuman Malang mungkin ke Surabaya kemana dekat balik lagi deket, ya. Tapi kalau Jogja itu hampir dari segala penjuru dari Kalimantan dari Sumatera mau balik lagi biayanya besar gitu ya. Bismillah. Ini pertanyaan berikutnya Mas. Sudah berapa lama Mas Ferry memulai usaha ini? Dari awal dulu mungkin tahun berapa, terus sampai sekarang punya banyak berapa gitu? Ya. Bisa ceritakan Mas, monggo. Kalau usaha dari awal kuliah ya, saya mulai awal usaha. Kuliah? Awal kuliah. Itu tahun berapa itu Mas? 2007 ya? 2007? Iya, 2008 lah. 2008 saya mulai usaha ya. Karena qadarullah saya mulai membiayai hidup saya sendiri itu dari awal kuliah sudah biaya hidup sendiri. Sudah mandiri. Ya, karena Masya Allah. Ada hikmah di balik musibah tadi. Gimana? Qadarullah, ayah saya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu saya SMA. Saya SMA kelas 2, kemudian ibu saya single parent. Kemudian saya dibesarkan oleh kakak saya. Terus kakak saya akhirnya nikah dan saya berpikir wah nggak mungkin nih saya mau bebankan kakak saya terus ini. Akhirnya bagaimana caranya saya bisa ngidupin diri saya sendiri nih, saya bilang kan. Jadi muncullah untuk ini ya, Mas, mandiri gitu mandiri dari awal, jualan ke sana sini. Jualan online dulu sudah online. Ya. Dulu online-nya malah belum ada yang sekarang ini. Kayak dulu sekarang mungkin ada. Iya, dulu tuh online cuman yang terkenal cuman Kaskus kalau nggak salah. Kalau ada yang tahu. Iya. Forum kan, jual beli Kaskus. Wah itu zaman out banget itu. Betul. Nah, saya mulai dari situ jualan online. Itu di Kaskus sudah mulai. Sudah. Zaman kuliah saya sudah jualan online. Rame. Alhamdulillah. Bisa bayar kuliah sendiri, bisa buat hidup, bisa ngasih orang tua. Ya buat contoh, buat para pemirsa juga yang masih kuliah mungkin bisa mencoba ya Mas ya. Betul. Tidak ada salahnya mencoba daripada hanya diangan-angan. Tapi hati-hati jangan sampai terbengkalai kuliahnya juga. Oh ya. Betul. Jadi pilih-pilih juga. Pada saat itu memang bisnisnya nggak terlalu fokus, maksudnya nggak terlalu berat ya. Cuman saya ngambil barang, saya jual online, sudah kirim. Jadi kayak retail gitu. Ya kayak gitu. Tapi belum kuliner tapi itu? Belum. Karena kuliner itu kan harus fokus ya. Di awal kita harus terjun di lapangan. Yang ada nanti kuliah kita mesti kita harus milih nih mau fokus kuliah kah atau ini gitu. Jadi kalau mungkin buat para pemirsa yang masih kuliah ya carilah kegiatan yang tidak terlalu mengganggu gitu sambil belajar. Apalagi kalau
kuliahnya dibiayai orang tua ya kan. Tujuan utama kuliah buat apa kita kan. Kalau saya kemarin kuliah itu untuk membahagiakan orang tua saya. Lulus kuliah loh ya. Lulus kuliah itu saya untuk membahagiakan orang tua saya. Karena sukses itu bukan berarti orang lulus kuliah jamin sukses, enggak juga. Banyak yang enggak lulus kuliah juga sukses. Banyak sekali malah juga kan. Bukan jaminan sebenarnya. Banyak yang lulus kuliah juga enggak sukses banyak. Banyak juga. Makanya bukan jaminan semuanya. Betul. Bukan jaminan semuanya. Ya berarti restu orang tua juga butuh, ini semuanya juga ini ya. Nah, itu kalau mulai usaha kuliner semenjak tahun ini kan yang terkenal sekarang kulinernya ini. Betul, kan lulus kuliah kan? 2011 saya lulus. Sebenarnya saya itu nggak boleh usaha mas sama orang tua. Oh malah nggak boleh? Iya, mindset orang tua ya. Saya itu suruh kerja. Lamar kerja, harus lamar kerja. Karena orang tua masih umumnya orang tua kerja, save, aman, ada pensiun, ada gaji bulanan gitu kali ya. Ngapain capek-capek S1, ujung-ujungnya dagang. Nah itu yang ya akhirnya karena orang tua nggak bolehin, karena saya prinsipnya harus minta doa restu dulu, harus ada restu biar jalan yang dipermudah. Ya saya ikutin dulu lah kemauan orang tua, daftar sana sini. Qadarullah nggak ada yang terima. Qadarullah nggak diterima. Nggak ada yang diterima. Tapi harapannya emang ke situ. Iya, banyak tuh pengusaha kepepet jadi pengusaha tuh banyak karena nggak diterima kerjaan. Itu kata orang ada dulu the power of kepepet. Kepepet, iya. Karena memang mungkin ketika wawancara pun ya setengah-setengah karena pengen. Karena emang nggak niat. Nggak gitu niat. Untuk masuk. Kita nggak niat untuk masuk kerja waktu itu. Alhamdulillah, akhirnya diizinkan sama orang tua karena orang tua udah pasrah kan daripada luntang-lantung di rumah kan tidur makan nggak apa-ngapain serah kamu mau ngapain gitu dia terserah saya bilang malah ada kata terserah itu saya seneng kalau kemarin kan dilarang jadi paling tidak udah ada lampu hijau ya iya akhirnya saya ngomong baik-baik orang tua dukung saya akhirnya saya buka dulu mindset orang tua misalnya ajak dia ke tempat misalnya rumah makan yang rame. Ini lihat nih karyawannya banyak, dia manfaatnya lebih banyak daripada orang lain. Coba kalau saya cuma bekerja, cuma manfaat diri saya sendiri mungkin. Tapi dengan saya berwira swasta, saya bisa mempekerjakan banyak orang. Saya ajak ke warung steak, waktu itu yang lagi jaya juga, WS, saya ajak juga ke sana rame sekali. Oh iya katanya. Tempat-tempat yang happening. Iya, ini karyawannya banyak loh. Dia bisa mensejahterakan banyak orang. Nah akhirnya kebukalah mindsetnya orang tua, boleh saya usaha. Bukalah tahun 2011 akhir itu 2012 akhir saya buka usaha kuliner pertama kali jus, aneka jus waktu itu. Oh jus? Iya. Itu daerah mana itu mas? Yang sekarang mau buka tempatnya. Oh mau dipakai ini nasi goreng? Iya. Itu memang lokasi legend saya bilang. Jus, Preksu pertama kali juga di situ, rata-rata di situ semua. Kecil dulu tempatnya, saya buka, singkat cerita bangkrut. Setahun. Bangkrut dulu, sempat bangkrut juga saya. Jusnya ini? Jusnya. Oke. Karena memang tadi asal praktek juga salah, nggak praktek juga salah. Maka yang benar itu ada ilmu langsung praktek, Kemarin itu tanpa ilmu apa-apa, hanya modal keyakinan sementing, yakin ini buka langsung rame, langsung aja sikat buka. Ternyata rame tapi nggak ada untungnya. Nah itu. Perhitungan. Berbahayanya pengusaha sekarang itu kayak gitu, rame tapi nggak dihitung karena dia nggak ada finansialnya itu nggak diperhitungkan di awal. Padahal kurang matang kali gitu. Finance itu perlu diperhatikan ya, ngitung HPP apa enggak. Itu kadang banyakkan pengusaha itu ya nggak ngitung HPP dia. Jual tuh kira-kira nih tak jual segini katanya untung gitu. Padahal nggak tahu rugi, rame tapi rugi itu yang berbahaya. Karena HPP-nya nggak detail, gitu ya. Barang-barang yang waste, yang sisa-sisa, padahal itu kan termasuk HPP ngebuang. Dan konsep saya waktu pertama bangkrut itu tongkrongan, jus tapi semi tongkrongan, yang orang kalau nongkrong itu tempatnya kecil, ya nggak mungkin butuh waktu sebentar, lama. Nambahnya paling apa? Es teh mas, nambahnya. Ya rame cuma itu doang, gitu, air putih yang tambah susah akhirnya tutup. Saya masih ada sewa tempat, saya bangkrut, nggak ada modal kan? Padahal itu modal kumpul dari yang waktu zaman kuliah saya itu, yang jual retail, jual itu terkumpul, nggak ada modal, bingung sekarang mau ngapain. Langkah yang pertama saya lakukan, saya muhasabah diri. Kayaknya ada yang salah di diri saya ini. Nah ketika yang pertama muhasabah diri dari niat. Kedua, ilmu saya berwirausaha. Nah, dari niat itu, ketika saya usaha jus itu, niat saya itu sebenarnya merasa saya sudah bertakwa. Kebanyakan kita tuh takwa menurut pribadi, bukan menurut syariat. Rasanya aku wis rajin sholat, aku wis rajin sedekah, tapi dilihat bener nggak sholatnya?
sedekahnya niatnya bener nggak? Utama itu waktu itu saya ya kemakan motivator-motivasi lah itu. Ya. Sedekah biar warungnya rame, sedekah biar gini. Jadi niatnya gitu terus tuh. Terlalu duniawi lah ya, wah beneran tapi jocoran akhirnya sedekahnya. Biar warung rame, biar warung rame. Aku tak tahajud biar warung rame. Urung tahajud wes niat biar warung rame toh. Padahal aku engko tak tahajud biar warung rame. Bukan karena lillahnya. Bukan karena lillah, bukan karena manusia diciptakan ini illa liya'budun. Bukan karena itu, karena memang pengen warungnya rame aja. Nah dari situ saya ini kayaknya salah di niat saya ini. Saya meniatkan gitu ya. Ibadah saya untuk usaha. Akhirnya saya balik. Bagaimana usaha saya nanti jadi ibadah? Dibalik, cuma dibalik doang. Kita balik usaha kita jadi ibadah. Untuk usaha berikutnya, ketika saya usaha berikutnya, saya balik aja. Nggak boleh nih. Bagaimana usaha saya bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk diri saya sendiri juga, nanti bukan hanya memperkaya diri saya sendiri. Tapi kemudian ilmu saya juga berbisnis, saya lihat mulai ngitung HPP, mulai belajar bagaimana menentukan produk yang baik, mulai dari market, semuanya saya mulai belajar dari situ. Belajarnya itu saya silaturahmi kepada teman-teman yang punya usaha, datengin, minta nasihat. Makanya saya bilang tadi kan di awal itu, pengusaha nggak boleh idealis dan baper. Kalau idealis baper nggak mau nerima masukan orang lain. Betul. Iya. Terlalu idealis juga, ya susah. Iya, dia bahkan menerima nasihat itu nggak harus dari yang sudah berpengalaman. Kalau nasihatnya baik, kenapa tidak? Kenapa nggak diambil ya, gitu ya? Kenapa? Kadang orang kan malu untuk bertanya atau sungkan untuk bertanya. Tapi ini untuk belajar nggak ada masalah ya. Tapi juga jangan salah. Asal-asalan juga, karena kalau salah guru juga berbahaya. Iya benar. Salah guru kita asal milih guru juga berbahaya. Ada kata-kata yang sekarang saya benari, ambil baiknya, buang buruknya. Menurut saya ini salah. Salahnya gimana? Ambil baik, buang kadang kan nggak apa-apa, mas. Kita belajar kemana aja, kita ambil baik, buang buruknya. Harusnya kayak gitu. Betul. Poinnya gini loh, ketika kamu bisa menentukan ambil baik dan buang buruk, berarti kamu sudah berilmu. Karena kalau belum berilmu, bagaimana kamu menentukan ini baik dan ini buruk? Betul. Ya kan? Setuju itu, Mas. Benar. Jadi sebelum kamu berilmu, jangan main-main belajar sana sini dulu. Berarti kamu sudah berilmu, pengen nambah ilmu nih, ibaratnya kan. Ambil baik, buang buruknya. Sementara manusia ini, Bani Adam ini khotok, bisa berdosa siapapun, mau guru kita, mau siapa bisa ngelakuin kesalahan, ya kan? Ketika guru kita itu bisa salah nggak kadang? Bisa juga ada kan. Tidak. Berarti bukan buruknya dibuang, saya bilang nasihatin buruknya, ambil baik, nasihatin buruknya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau kamu merasa udah berilmu tadi karena nasihatin tanpa ilmu juga salah. Kamu nggak berilmu tiba-tiba nasihatin, nggak benar. Jadi ya milih guru juga jangan sembarangan, milih lingkungan. Yang utama sebenarnya lingkungan ya, wirausaha ini juga mindset, satu frekuensi. Kalau lingkungannya pekerja, nggak buka-buka usahanya. Jadi dia masih terhalang oleh. Ketika kita kan sering curhat tuh kadang sama teman kita itu kan, kita curhat, aku mau buka usaha nih. Ini pekerja semua nih, orang-orang kantoran semua ya gitu. Gue nih bangkrut gimana? Kamu bangkrut gimana? Nah itu yang sering. Akhirnya nggak jadi maju. Sering muncul mesti itu. Udahlah, repot-repot kerja itu susah loh gini, susah. Tapi kalau mindsetnya satu frekuensi, makanya saya gabung ke komunitas pengusaha muslim Indonesia, satu frekuensi karena pengusaha semua mindsetnya usaha, ya saling support, saling dukung. Jadi malah bukan ngegebosi kalau ini mensupport gitu ya. Jadi lingkungan itu juga harus diperhatikan ya. Sangat diperhatikan. Lingkungan itu menurut saya sangat mempengaruhi ilmu kita, lingkungan semuanya sangat mempengaruhi lingkungan. Mindset kita. Semua juga. Mindset juga. Bukan sekedar jago ilmu duniawi aja ya. Akhiratnya juga. Makanya di KPMI kan belajar tentang bagaimana jadi pengusaha muslim yang baik, belajar akad yang benar seperti apa. Di KPMI juga ada ustadznya Mas ya? Ada pembimbingnya. Berarti Ustadz Amin Nurbaid. Oh, Ustadz Amin Nurbaid. Oke. Iya. Ada di situ. Paling tidak kan ada yang mengarahkan. Ada yang ini enggak asal kebablasan gitu kan. Ya, sesuai syariat gitu ya. Seperti kata Khalifah Umar bin Khattab kan, jangan sampai kamu berdagang tapi nggak paham fikih muamalah, berbahaya sekali. Memang sangat berbahaya. Semua diterabas. Terkadang menurut kita itu baik, ternyata salah. Kadang kita bilang salah, ternyata itu boleh. Nah ini yang berbahaya kan seperti perasaan itu. Berarti ya. Ini riba, ternyata itu nggak riba. Ini nggak riba, ternyata itu justru riba banget. Nah ini benar, ternyata goror gitu. Nah itu yang berbahaya. Dari situ saya memperbaiki, akhirnya saya bukalah, saya mempelajari market dulu. Akhirnya saya bukan produk dulu. Saya punya tempat di daerah mahasiswa. Kan masih ada sewa tuh. Ya. Mahasiswa suka apa ya? Nah, saya mengaca tuh. Saya ngambil data. Oh, mahasiswa tuh suka pertama makanannya itu yang banyak, yang murah. Murah, kenyang. Kenyang. Berarti saya harus bikin produk yang seperti ini nih, yang murah, banyak. Dan
kuliner apa nih yang di Indonesia ini yang bertahan lama? Rata-rata kuliner pedas. Iya. Yang pertama, karena pedas itu nagih. Nagih. Makanan yang biasa aja kasih cabai jadi enak. Iya, betul. Benar kan? Kalau saya juga kalau pergi ke suatu tempat diajak teman yang saya agak ragu, pedas Pak. Pedas Pak, iya. Udah enak gitu dah. Jadi kuliner pedas tuh di Indonesia bertahan lama. Iya. Karena kalau nggak pedas, dia harus inovasi terus-menerus. Poinnya kalau nggak, karena Indonesia ini suka hal yang baru juga. Iya. Jadi udah pedas, sering inovasi, insya Allah itu bisa bertahan. Jadi tidak monoton gitu juga, tapi ada inovasi, tapi harus ngikutin juga. Gitu ya, pedas dan gurih kalau di Indonesia. Pedas, gurih. Indonesia emang lebih ke sana. Betul, lebih ke sana, yang lebih awet itu seperti itu. Ya akhirnya ketemulah produk ayam geprek dan susu ini. Ini geprek pedasnya ya. Pedasnya dan susu ini sebenarnya nggak disengaja pengen minum apa ya yang jangan teh dan itu aja lah. Ya. Akhirnya ketemu susu, ternyata aku terus susu itu katanya netralin pedas lebih cepat. Konon ceritanya saya baca gitu ceritanya juga, seperti itu katanya. Tapi benar ya susu? Iya benar. Lebih cepat. Tapi susu hangat ya. Kalau es sama aja sebenarnya. Sama aja. Oh dinginnya. Gitu ya. Akhirnya berkembang. Cabangnya makin luas di mana-mana dengan konsep tadi. Karena niat kita ingin bermanfaat bagi orang banyak, karena kan manusia yang paling terbaik itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, bukan diri sendiri. Betul. Makanya saya bilang umat muslim itu juga harus maju, harus kaya. Jangan hanya sekedar, segini cukup. Berarti dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Dan kayaknya kok kurang... Ada tuh, saya pernah ngajak, ada orang punya produk, bagus, enak produknya saya cobain. Saya ajakin, saya mau bantu, kembangin. Nggak mau. Udah cukup mas, anak saya bisa sekolah, gitu. Istri saya bisa makan, alhamdulillah. Ya, mindsetnya masing-masing saya bilang. Kalau kita ingin berkepentingan bukan keluarga kita saja, orang banyak, kita ingin berkembang. Dan manfaat yang paling besar sebenarnya bukan memberi lapangan kerja, saya dibilang itu kan, tapi menuntun orang ke jalan hidayah. Makanya kita terap syariat Islam di aturan perusahaan kita. Sholat tepat waktu, ada kajian, menuntun dia ke jalan yang benar, ilmu yang sunnah yang awalnya di tempat saya nggak harus kamu udah paham sunnah, enggak. Bagaimana kita memperkenalkan sunnah kepada dia? Oh ini loh yang benar, ini yang benar. Sekalian ada dakwahnya. Sekalian ada dakwah. Karena manfaat yang paling bagus itu menuntun orang ke jalan hidayah, bukan ngasih duit, bukan memberi hidayah. Itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menuntun dia ke jalan hidayah. Di tempat saya juga boleh semua kalian belajar. Karena manfaat paling utama itu kalian harus cari ilmu, bukan cari materi. Materi cepat hilang. Genggam sebentar hilang. Kalau ilmu masih bisa melekat, betul. Masih bisa beradaptasi dimanapun karena kita punya skill, punya ilmu yang kita miliki. Berarti itu mulai dari geprek dan susu. Ya, geprek dan susu. Nah, baru berkembang, muncullah yang lain-lainnya tadi. Sebenarnya mulai, kenapa justru pas pandemi ya kita banyak usaha baru saya itu? Kenapa? Karena ada power of kepepet mungkin ya tadi. Kita tuh kadang manusia itu muncul ide-ide karena udah kepepet, idenya mulai muncul-muncul. Nah, karena dulu zona nyaman, jadi nggak terlalu buka sana-sini. Karena kadang-terkadang pengusaha itu, ya itu tadi, sudah nyaman di zona nyamannya, jadi nggak berkembang. Betul. Ini makanya kalau Mas Ferry malah untuk dobrak itu. Kalau ada musibah, itu justru kita bersyukur. Kita akhirnya kebangun dari zona nyaman. Ada misalnya pesaing buka, justru kita kebangun loh. Iya, betul. Karena kalau nggak kita nggak kebangun, nggak mau memperbaiki produk kita. Wah, ini harus berarti secara nggak langsung menggerakkan perekonomian juga ya. Iya. Salah satu solusi ya. Betul. Solutif berarti. Jadi usaha itu harusnya mempunyai strategi. Mau kondisi kayak apapun kita bisa survive, kita maju. Jadi harus tetap berjuang, tidak ikhtiar. Hasil akhir serahkan sama Allah. Ya, kita kan nggak bisa menentukan Rp1 pun hasil ya. Yang penting kita niat. Itu sudah qadarullah, udah takdir Allah. Betul. Ya. Ada satu kata-kata yang membuat saya akhirnya mau buka apa aja berani, nggak takut gagal. Kenapa? Karena saya sudah menghilangkan kata gagal dalam diri saya. Oh, Masya Allah. Kenapa? Pengertiannya, gagal itu ada dua. Bisa jadi gagal dunia, belum tentu gagal akhirat. Ya. Tadi ketika kita tujuan utama kita ini illa liya'budun, beribadah kepada Allah, ya niatkan semua usaha kita ini karena Allah. Apapun gagal dunia mungkin ya, belum tentu di akhirat kita gagal. Belum tentu orang yang kaya di dunianya berhasil di akhirat, belum tentu juga.
Dan niat yang baik dan terus dan ikhlas sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatlah setinggi-tinggi mungkin karena Allah. Nggak tercapai sudah dihitung pahalanya. Berarti nggak ada kata gagal lagi kan? Betul. Ngapain? Wah, aku gagal. Mungkin di dunia. Jadi teori dunia itu kalau usaha itu cuma 2, berhasil dan gagal, nih gagal hilang ya. Nggak ada lagi kata gagal. Walaupun gagal dunia berarti akhirnya belum tentu kamu gagal karena niat karena Allah. Niatnya tadi. Kita udah baik gitu udah baik tadi karena Allah. Nih ngomong-ngomong lagi Mas. Dari tahun 2007 mulai usaha kuliner tahun 2011. Ya, nah, sampai saat ini berarti udah 9 tahunan. Ya. Total cabangnya berapa Mas? Total cabang ayam geprek susu sendiri sudah 7 cabang. Itu Jogja saja atau Malang 1? Oh, Malang 1. Sebenarnya ya qadarullah karena pandemi ini sebenarnya targetnya tahun ini udah 10 lebih harusnya. Harusnya 10 lebih. Itu baru tinggal geprek susu ya? Tinggal buka-buka semua sebenarnya itu. Tempat udah siap semua. Ya qadarullah. Gimana Mas? Kontrak jalan terus? Jalan terus ya sudah qadarullah. Oh ya sudah ya. Sudah qadarullah. Kita harus mau gimana lagi? Mau gimana itu baru lagi. geprek susunya lah. Yang ini nasi uduk? Nasi uduk ada 4 cabangnya. Banyak sekali pemirsa. 4. Terus yang satunya lagi kalau yang Mart itu tadi Mas? Satu ya. Kalau yang satunya apa terakhir tadi? Ini ya, ini baru mau buka nanti sore ini ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik Mas. Nih satu lagi saya dapat ini pertanyaan. Aturan pakaian staf Preksu untuk perempuan wajib menggunakan jilbab yang syar'i. Jilbab panjang ya Mas ya. Dengan rok panjang warna hitam, betul ya Mas ya? Betul. Terus untuk laki-laki menggunakan peci dengan celana panjang non jeans, warna hitam dan sepatu warna gelap. Ya. Apa nggak ada yang komplain Mas daripada para stafnya itu tadi? Ya, karena kan kita kecuali kita nggak ada pembicaraan ya ke karyawan. Membuat suatu aturan itu kan sudah kita diskusikan. Kamu mau nggak seperti ini? Itu kan aturan. Urusnya ini, SOP-nya ini. Iya, SOP-nya seperti ini. Silakan. Makanya itu tadi kita tuh punya kekuatan, punya power. Kenapa takut membuat suatu aturan di dalam usaha kita? Kita ingin menuntun dia ke jalan hidayah kan. Nah, awalnya memang aturan itu kita nggak langsung buat aturan yang seketat saklek kayak gitu nggak. Kita diskusikan dulu. Akhirnya setiap orang baru mau nggak ini aturan kami seperti ini. Monggo silakan. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Ya ini SOP kita. SOP kita seperti ini. Dia harus dengan SOP yang ada. Dan itu akan berkembang. Berarti tetap syariat harus ditanamkan, tetap disampaikan gitu ya. Dulu awal-awal buka justru kita nggak ada larangan merokok awal-awal buka. Sekarang udah? Udah lama. Sudah lama akhirnya membuat larangan merokok. Tadi yang merokok justru kita bimbing gimana dia nggak ngerokok lagi. Akhirnya dia nggak ngerokok lagi. Tapi sekarang di tempat usaha saja boleh. Di tempat usaha saja dilarang merokok, tapi di rumah dia tetap merokok. Jadi seluruhnya kamu harus berhenti. Iya, berhenti. Apa itu kewajiban? Kewajiban di usaha. Ada di dalam aturan. Peraturan. Oh, Masya Allah. Jadi aturan. mengurangi perokok ya? Ya, kita mau mengurangi terus perokok. Kayak yang bagi yang perempuan, pegawai perempuan nih Mas, apa nggak ribet dengan jilbab? Yang mungkin dia biasanya cuma biasa saja. Ya, itu tadi. Sebelum kita semua SOP yang kita sampaikan kepada karyawan itu nggak langsung sampaikan, tapi mindsetnya dulu kita rubah. Dirubah dulu mindset. Karena buat apa kita nyampein SOP, tapi karena dia ngelakuin SOP terpaksa. Misalnya di SOP kamu melayani pelanggan harus senyum ya. Senyum SOP itu beda dengan senyum dari hati. Iya. SOP. Ya. Ya beda ketika terpaksa. Beda ketika kita mindset dulu. Kenapa kamu harus senyum? Senyum itu bukan buat perusahaan, tapi buat dirimu sendiri. Karena di dalam senyum, ketika kita melayani pelanggan dengan baik itu pahala buat dirimu juga. Kamu kerja buat ngincar apa sih? Incar materi, jelas semua orang incar materi. Apakah cuma materi? Kalau cuma materi, bukan di sini tempatnya, saya bilang. Di tempat lain banyak. Carilah di sini pahala, carilah di sini ilmu. Jadi carilah di sini skill, akhirat, kemampuan. Insya Allah kita dapatkan. Ya, betul. Berarti mindset ya. Mindset ini perlu dirubah dulu. Kamu kalau mau melayani ngasih makanan yang toyib, yang baik, yang halal. Jadi kan dia memerhatikan jangan sampai kotor. Itu buat siapa sih pahalanya? Itu berarti tadi masalah syariat tadi yang tentang pegawai Mas ya. Ini kita sekarang agak nyinggung masalah modal. Boleh tahu Mas, modal memulai usaha kuliner ini dulu berapa? Kalau dulu saya zaman dulu ya, itu 10 apa 15 juta ya dulu. Itu mulai? Dulu. Tapi ketika saya bangkrut, itu saya butuh 5 juta cuman. Akhirnya saya buka investasi. Saya buka penawaran, saya buka proposal. Kebetulan saya juga sudah mengerti tentang riba waktu itu, walaupun belum paham garis besarnya.
awal-awal saya cuma tahu tidak boleh pinjam bank dari riba itu dulu. Awal-awal pertama. Bank riba pokoknya. Bank riba pokoknya saya nggak mau pinjam bank pokoknya kan. Akhirnya saya ajak kerjasama teman saya namanya Mas Rudi. Sebenarnya kalau liku-likunya banyak penolakan dulu. Penolakan. Iya, tawarin sini nggak mau, tawarin situ nggak mau. Ya terus saja tawarin yang lain. Akhirnya qadarullah Mas Rudi mau karena mungkin wah ini udah bangkrut, bisa apa nanti dia kata dia kan. Kadang kan orang ketakutannya di situ kan. Betul, trustnya kurang. Ya alhamdulillah. Mungkin yang dulu yang saya tawarin itu yang menyesal ya. Sekarang Masya Allah malah berkembang besar. Akhirnya Mas Rudi mau tanam modal, buka lah. Tadi udah ketemu saya jelasin saya mau buka konsep ini. Dia mau dikasih modal saya. Kemudian apakah langsung rame? Enggak. Selama 6 bulan tuh nggak rame. Ya, tetap kalau kata orang sini babat alas. Babat alas. Dan tapi kenapa saya akhirnya lanjut yakin? Itu karena ada progres. Progres kenaikan walaupun sedikit. Misalnya 20 porsi sehari naik 30. Tapi naik tetap itu naik. Walaupun belum masuk ya hitung-hitungannya misalnya kan. Wah ini tapi ada progres saya bilang kan. Ada kemungkinan besar besar. Depannya akhirnya gitu ya. Berani saya bilang kan. Ini lanjut. Kontrakannya saya lanjut. Kan waktu itu sisa tinggal 6 bulan ya. Akhirnya saya lanjut kontrakannya. Saya perbesar justru. Saya lebarin, saya kasih tulisan yang besar, ayam geprek dan susu biar orang kelihatan. Intinya kan awal itu kita membuat suatu attract, daya tarik apa yang bisa orang datang ke tempat kita itu kan dari mungkin dengan banner yang besar, nama yang besar betul. Gitu ya. Dan kesalahan orang ketika ngasih banner di depan itu semua menu dimasukin, itu salah. Nggak mungkin kan kita berhenti motor ngeliatin semua menu itu kan, nggak mungkin. Tabrakan nanti. Betul. Harusnya kan ya berapa detik, berapa lihat dia bisa ngeliat itu. Produk utama aja yang ditampilkan. Jadi yang menu favorit mungkin atau yang kita inikan ya. Saya cuma menampilkan ayam geprek dan susu, walaupun di sana banyak yang saya jual, bukan ayam geprek saja. Apa lebih ke brandnya itu di situ lebih utama yang ditanamkan? Kalau baru tetap harus ada produk unggulan. Kalau sudah punya brand, ya udah brandnya saja cukup. Tulisan M aja orang udah tahu kan. Ya. Coba baru buka tulisan M, P misalnya saya. P. Apa itu? Jualan apa itu P? Pak hijau apa siapa ini? Jangan, harus tampilkan apa ayam geprek dan susu misalnya kan. Itu yang saya. Berarti modal butuh 5 juta. 5 juta di awal. 5 juta. Kalau nggak punya ya bisa cari investor. Di awal cari investor. Oke, nah ini ada nggak tips untuk para pemirsa ini yang kira-kira singkat saja memulai usaha tanpa modal? Nah, ini kan kebanyakan sekarang lagi pandemi gini nih. Ya, memulai usaha tanpa modal itu sangat memungkinkan sekali ya. Ketika kita memang punya konsep yang bagus, ilmu yang bagus, karena kan di dalam Islam juga diajarkan mencari modal itu dengan bisa bersyirkah. Kita bisa bersirkah, karena kadang bisa jadi rezeki orang itu juga, karena kita bersirkah dengan dia, akhirnya kita ada rezekinya itu loh, dari dia itu loh. Bisa lewat dia juga. Bisa gitu jadi, mungkin dia nggak ngapa-ngapain, tapi mungkin doanya lebih kencang daripada kita. Rezeki dari dia. Ibadahnya mungkin lebih bagus kan. Iya, walaupun wah enggak, kalau bersirkah kebagi untungnya. Belum tentu kita sendirian maju. Siapa tahu memang qadarullah takdirnya gitu tuh berdua majunya sama dia. Jadi nggak boleh pelit juga kan? Iya. Atau kalau modal sedikit, ya nggak apa-apa. Awal-awal cari modal yang sedikit dulu, usaha dikumpulin. Kemudian baru ciptakan. Karena kan banyak orang berpikiran, apa yang mau dibuka usaha ini? Duit nggak punya, ini nggak punya, gitu kan? Mungkin pikiran orang harus jadi anak orang kaya dulu baru bisa buka usaha gitu kan. Padahal kan tidak kan maksudnya. Berarti kan kita tanpa modal atau ini kan bisa dengan syirkah, dengan ini gitu. Dengan kita mempunyai tadi, kita memang punya ilmu, punya integritas, kepercayaan kepada orang, kita buat proposal yang bagus kepada dia. Berarti kita harus berubah diri, berubah mindset, harus nyari skill lagi tambahan, berguru lagi gitu ya. Ya awal-awal kalau nggak punya modal apa-apa, gabunglah ke orang-orang komunitas. Di sana kita bisa dapat ilmu, bisa dapat link. Ada ini positif, masukan positif. Terutama masukan link-link yang kita dapat. Dari situ kita bisa dapat ide juga. Oke. Ini kita coba sapa pemirsa dulu. Ya, buat pemirsa NB Channel, bagi yang mau menanyakan langsung ke beliau, bisa menghubungi telepon kita di 0812 2444 3344. Sekali lagi saya ulangi, 081 22 444 3344. Ya, kalau bagi yang mau menelpon bisa langsung menelpon. Ya, kita lanjut lagi ya Mas ya. Itu modal awal sudah. Ini nih Mas.
Kira-kira berapa omsetnya per hari, Mas? Waduh, omsetnya berapa ya? Buat penyemangat orang yang baru mau buka gitu. Wah, ini ada target kita nih gitu atau kira-kira bisa ngidupin 150 orang karyawan lah. Masya Allah. Itu udah Semua. Belum yang lain-lain? Iya, belum yang lain-lain. Masya Allah, 150. Iya. Oh, ini ada penelpon, Mas. Kita sapa dulu. Speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Mas Ferry? Ya. Gimana Bapak? Dari siapa? Di mana? Dari Ahmad. Oh, siap. Pak Ahmad. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Nah, ini keren banget ini acaranya, Mas. Masya Allah, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ngundang Mas Ferry ke luar Jogja, dan gimana caranya, kemudian berapa tarifnya? Mau diundang. Insya Allah, Pak. Harus ada caranya, Pak. Jangan gimana caranya, Pak. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas, gimana Mas? Kalau ada orang yang pengen ngundang Mas Ferry mungkin sebagai pembicara, itu gimana Mas? Iya, insya Allah bisa. Ada tarifnya nggak? Tapi tadi saya tanya, bukan motivator. Oh, bukan motivator, ya? Saya pengusaha. Ya. Saya pengusaha. Jadi sebenarnya kalau saya ngisi acara itu kadang ditanya, Mas ada tarif? Saya bilang saya bukan pengusaha motivator. Motivator. Kan banyak juga yang usaha gitu, saya ada usaha sendiri. Jadi ini kamu pengusaha apa motivator? Kan banyak motivator ya Mas. Jadi kalau berbagi insya Allah kalau memang waktunya tepat, saya ada. Kadang kalau saya keluar kota suruh ngisi, alhamdulillah saya ikut ngisi. Tapi di tetap Jogja bisa, insya Allah bisa. Kalau di Jogja insya Allah kalau menyesuaikan waktu bisa, tapi kalau di luar mungkin lihat waktunya. Kalau memang ada sengaja, insya Allah di Jogja saja harus lihat jadwal juga. Tetap apalagi keluar kota yang butuh waktu. Takutnya bentrok, ada jadwal yang lain, seperti itu. Itu tadi ditanya, ada tarifnya Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama tarif. Nggak ada sama tarif. Bahkan saya pernah kayaknya dulu semua saya biaya sendiri. Semua? Iya. Akomodasi dan akomodasi saya nggak minta malah. Ilmu bermanfaat ya Mas? Ilmu bermanfaat nanti. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Omset sudah, tadi pandemi. Tadi kalau untuk usaha ini berarti milik sendiri atau sama Mas Rudi tadi? Kalau atau ada franchise kan atau gimana? Ada. Pertama, saya sama Rudi, tetap sama Rudi yang dari awal karena saya sama beliau. Jadi saya tetap mempertahankan beliau. Bahkan usaha yang baru pun saya ajak dia. Pertama kali saya tawarkan, mau ikut ini nggak? Mau ikut ini nggak? Saya tawarkan terus sama beliau karena dari awal beliau yang berdua gitu ya. Berdua. Duet gitu ya. Iya. Kadang ada guyonan enak ya. Jadi dia belum tentu juga saya sama kamu juga berhasil, gitu kan? Siapa tahu memang rezekinya Mas Rudi. Jodoh-jodohan juga kali, cocok-cocokan. Iya, gitu ya. betul. Dan tips sebenarnya banyak juga orang yang bekerja sama itu gagal, sering berantem. Mungkin banyak. Saya ada tipsnya sebenarnya. Yang sering kesalahan yang sering terjadi ketika bekerja sama berdua itu ada dua raja dalam satu kerajaan. Ada dua raja, dua kepala, dua. Iya. Pengambil keputusan. Ya. Dua pengambil keputusan dalam satu itu nggak bakal ketemu. Karena kadang kita ingin membahas musyawarah, pasti ada yang sesuatu yang tidak mufakat. Musyawarahnya nggak ketemu. Dan yang menentukan ya harus satu raja aja. Ikutin kemauan raja. Misalnya raja itu bilang, "Dah, saya mau pakai yang A saja." Yaudah ikutin yang A. Kalau A gagal, jangan diledekin juga. Ya sudah, kita pakai yang B, pakai punyamu. Ya biasa kan, tuh kan gagal. Belum tentu yang B juga kita lakukan juga berhasil, ya kan? Karena hasil bukan kita yang menentukan. Ya, betul. Berarti tetap harus satu pimpinan. Ada pimpinan yang memang dipilih, orang ini memang amanah, punya kemampuan untuk memimpin, memang skillnya ada, jadi percayakan. Nah, kalau misalkan berdua, mungkin sama-sama mantan pekerja gitu, dia juga nggak tahu untuk cara berusaha ini gimana gitulah. Cara menentukannya? Tetap dilihat mana yang paling kira-kira menguasai, terutama di operasional ya, di operasional. Oh, dia dominan, dia yang melaksanakan operasional di lapangan. Tetap harus ada, atau kalau enggak dilihat siapa yang paling sabar, siapa yang mau menerima pendapat. Yang bisa menerima pendapat. Ya, karena kan kadang kalau yang dipilih nggak mau menerima pendapat sama sekali susah. Enggak, harus pilihan saya terus, nggak bisa. Ini yang benar gitu. Iya, harusnya tetap ada diskusi. Siapa tahu dari diskusi itu, benar yang punyamu, kita coba yang punyamu. Jadi dia memang tetap harus ini ya, di menerima pendapat orang, sabar itu tadi ya. Sabar. Karena kalau enggak, ya itu banyak sekali yang bubar di jalan. Dan jangan lupa akadnya di awal harus jelas. Berarti tertulis ada dan hukumnya di atas juga. Hitam di atas putih ya. Iya, ada jaminan hukumnya juga. Karena berbahaya kalau enggak.
Iya benar juga. Iya, apalagi urusan uang tuh nggak bisa pandang siapapun. Sensitif sekali. Betul. Itu tapi teman ngaji saya sama aja. Kalau urusan uang tuh berbahaya. Beda. Hati-hati, beda Uang sekali. tuh beda, benar. Godaannya luar biasa. Nah ini lagi Mas, pertanyaan menarik lagi nih Mas. Bagaimana Mas Ferry menghadapi jika terjadi kenaikan bahan baku? Apakah langsung menaikkan harga atau masih gimana? Kan kadang kan mau mendekat Lebaran, puasa itu kan bahan baku pada naik gitu. Nah, itu gimana Mas mensiasatinya? Kalau mensiasati memang kita sudah ada hitungan, kita udah tahu HPP. HPP itu harus diupdate terus. Ini masuk nggak sekian. Kalau masih masuk jangan naikin dulu. Jangan tiba-tiba naikin. Kadang ada forecasting stok misalnya ini lagi murah. Kapasitas penyimpanan kita ada nggak? Ada. Simpan dulu forecasting. Jadi masih misalnya ayam. Ini, ayam. Ya lagi masuk. Dan HPP itu dihitung batas akhir ya, batas tertinggi bukan batas terendah. Rata-rata berarti untuk menjaga ya. Iya, jangan latah naikin. Nah, kan kebanyakan orang begitu tuh. Iya. Belum apa-apa, bahan baku naik semua naik. Tapi bahan baku turun dia nggak naik. Dia nggak turun, dia tetap di situ gitu loh. Berarti ini tetap supaya menjaga stabil ini. Iya, itu tadi data tadi. Kita harus catat semua data yang ada. Oke. Dengan data forecasting itu kita baca, udah kebaca tuh. Oh, kalau mau akhir tahun naik ayam misalnya. Oh, kalau mau Lebaran biasanya naik sembako misalnya. Dan lain-lain naik. Ya, gitu ya. itu udah kita baca. Kalau memang ada modal untuk stok. Kalau di tempat kita kan kita ada satu gudang supplier yang nyupplier ke seluruh cabang. Dia masuk ke satu tempat dulu, baru didistribusikan. Nggak langsung ke outlet. Jadi lebih terdata juga. Iya, lebih data juga gitu. Satu pintu. Oke, bagaimana? Nah, pertanyaan menarik lagi nih Mas. Apa yang Mas Ferry lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Yang pertama justru produk tetap ya. Produk ya. Berikan produk yang terbaik kepada pelanggan kita. Kepuasan Tadi saya pelanggan. udah bilang kalau pelayanan sebagus apapun, kalau produknya nggak bagus, ya berbahaya juga. Orang nggak balik juga sebagus apapun pelayananmu, tapi produknya nggak enak. Ya itu. Iya. Tapi kan kulinernya agak-agak complicated lah ya. Iya. Menjaga Kalau untuk sekian makanya saya rasa. bilang, kalau untuk rasa yang enak itu kan relatif ya. Iya, relatif. Tapi kalau nggak enak mutlak tuh tahu. Oh ini nggak enak. Jangan sampai kita bikin makanan yang nggak enak. Sepakat semua orang ini nggak enak. Nggak enak. Gitu. Nah, jangan sampai keasinan, kita gini gitu ya. Sama mungkin ada ketika mungkin kita nggak bisa membuat selalu enak. Tapi ada penanganan ketika ada masalah itu, solusinya udah disiapkan. Ketika terjadi komplain, apa yang harus kita lakukan? Justru kita counter, orang yang komplain itu malah justru jadi pelanggan setia kita. Itu bisa, ada caranya. Nah, gimana Wan? Ini Ada tips baru caranya. lagi nih. Iya. Orang yang tadi mau marah-marah, justru malah jadi pelanggan mempromosikan. setia, malah mempromosikan, malah membantu kita. Nah, itu gimana Wan? Nah, itu udah disiapkan strateginya. Ya, dianggap dia selalu benar kalau saya bilang kan. Ya, kita ngomongnya baik-baik. Ngalah lah ya. Ngalah, baik. Ya, kita sapa dengan baik, kita mohon maaf, kita ganti produknya dia yang baru, kita antarkan. Ya, di like namanya. Kita di like dia, kita kasih dia produk yang dia senang. Bahkan kita gantinya itu double mungkin ke dianya. Jadi dia kayak ngerasa dihargai. Dihargai, kita minta maaf. Walaupun ibaratnya kalau kuliner itu sensitif sekali. Jangan kita nyari pembenaran dulu. Masa sih yang benar nggak enak? Ini enggak. Oh, ini sudah minta maaf aja. Walaupun kebenarannya belum tentu benar ya dia. Kita minta maaf, kita akan memperbaiki. Kita kasih, kita datengin misalnya ke tempatnya dia, kita beri berarti ke paket pegawai kita lengkap. atau ke pelayanan kita itu tetap kita harus edukasi agar ke pelanggan begini. Kadang kita makan ada sesuatu di makanan, kita protes ke pelayan waitersnya, Mbak ini ada nih, wah itu harusnya nggak ada Pak, malah dia yang nyolot gitu. Berarti kan itu berarti kurang kurang marketing briefing kali ya. Marketing terbaik itu yaitu produk dan pelayanan yang terbaik. Justru itulah marketing yang terbaik. Lebih baik sebenarnya fokus ke marketing ke pelanggan yang sudah ada dibanding kita nyari yang baru. Biarlah pelanggan yang ada itu jadi promotor. Karena itu lebih ngena dibanding saya punya toko langsung yuk beli tempat saya. Kayaknya kurang. Ketika saya sahabat jenengan, yuk kita makan di sana. Itu lebih mengena. Biarlah jadi layanin aja yang pelanggan sudah ada, kita layani dengan baik. Kita dengan begitu dia juga bakal ngomong di sini enak. Ini punya teman saya ini gitu. Betul. Iya. Enggak bahkan ada sesuatu yang kita kasih tanpa modal yang membuat dia betah tempat kita tanpa modal loh. Contoh misalnya Mas Dana misalnya.
udah pelanggan di tempat kita. Itu saya kasih tahu semua ke tukang parkir, ke tukang geprek, siapa itu Mas Dana. Kamu sebut namanya ya ketika dia datang. Assalamualaikum Mas Dana, silakan. Orang udah ngerasa. Dia merasakan dihargai sekali. Wah, iya ini. Seperti biasa Mas Dana tanpa modal. Menunya yang biasa ya. Iya, gitu. Jadi Ya, seperti betul. kenal, seperti dianggap keluarga udah sendiri. Kayak orang dalam lah orang. Ketika kita menganggap semua pelanggan kita itu keluarga, pasti kita ingin beli terbaik kan. Kadang kalau keluarga kita datang, itu keluargaku tuh. Langsung ke servisnya kasih makanan yang bagus ini gitu ya. Nah, kalau kenapa nggak semua kita anggap seperti itu? Jadi mending yang lama ini kita maksimalkan agar dia mempromosikan usaha kita keluar. Tapi memang tidak segampang itu praktek di lapangan. Makanya terus dinasihatin terus ada evaluasi, terus ada briefing. Nggak saya ngomong langsung berjalan dengan mulus, nggak juga. Berarti kan pegawai itu emang harus rajin-rajin kita harus kita edukasi, kita nasihatin dia. Pertama, makanya saya bilang pentingnya merubah mindset dia dulu, baru SOP. Iya. Jadi dasarnya dulu kita rubah. Kamu kerja kenapa? Kenapa kamu harus ngasih makanan yang bagus buat siapa? Intinya buat dirimu sendiri sebenarnya kan, pahalanya itu kan. Betul. Ini berkembang, kamu juga akan dapat. Betul. Ya mungkin segitu dulu Mas. Nih. Jazakallah. Ada closing statement mungkin dari Mas Ferry? Closing statement itu tentukan niat yang baik untuk berwirausaha ya. Karena terkadang sebagus apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan belum tentu berhasil. Dan orang-orang yang bertakwa itu jalannya dipermudah. Jadi ya pengusaha itu harus bertakwa saya bilang agar ketemu jalannya. Kadang ada orang yang punya ilmu yang bagus, dia berliku-liku dulu baru ketemu. Tapi orang yang bertakwa, dia aslinya nggak bisa melompat dapat. Karena orang bertakwa itu rezekinya kadang datangnya nggak terduga-duga. Jadi takwa itu, dan jangan salah takwa menurut syariat bukan menurut pribadi. Kebanyakan kita kadang harus aku udah bertakwa loh, aku udah sholat, ternyata sholatnya nggak benar, wudunya nggak benar, niatnya masih salah, niatnya tadi nggak benar, tadi niatkan karena Allah, berarti nggak ada lagi kata gagal. Maju jadi pengusaha berani dong, karena udah nggak ada kata gagal lagi. Karena bisa jadi dari jalan usaha itu justru udah mendapat pahala yang besar kita itu. Oke, berarti ya pemirsa, karena keterbatasan waktu kita yang sempit ini, ya singkat ini, mungkin sebenarnya kita bakal lebih seru lagi untuk ngobrol lebih panjang. Insyaallah lain waktu. Ya kita akhiri dulu program Salim ini. Ternyata pengusaha muslim itu bisa maju, pemirsa. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.